Pernah dengar nggak sih kalau P3K kedepannya akan mendapatkan yang namanya jaminan pensiun yang akan diberikan dengan skema defined contribution. Seperti apa sih skema defined contribution tersebut? Penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai P3K yang kedepannya sudah mendapatkan yang namanya dana pensiun. Dan skemanya itu defined contribution atau iuran pasti. Ya, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K dipastikan nih teman-teman akan mendapatkan dana pensiun ya. Dan hal ini dijelaskan teman-teman dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi Undang-Undang ASN ini menggantikan undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana dalam Undang-Undang ASN terbaru ini mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN, baik itu kepada PNS maupun kepada P3K, termasuk di dalamnya adalah mengenai hak jaminan pensiun. Sehingga kini P3K akan mendapatkan hak seperti PNS. Ya, sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya jaminan pensiun ini merupakan program perlindungan yang dirancang untuk menjamin kehidupan para pegawai saat memasuki masa pensiun. Jadi, jaminan pensiun ini berupa uang tunai yang biasanya dibayarkan setiap bulan. Untuk P3K, dana pensiun tersebut disiapkan oleh pemerintah menggunakan skema defined contribution. Nah, apa sih itu defined contribution, teman-teman? Jadi, defined contribution atau iuran pasti adalah dana pensiun tersebut didapatkan oleh P3K dari akumulasi iuran yang diinvestasikan serta hasil investasi yang dilakukan selama masa kerja. Jadi merujuk pada dokumen desain program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS, defined contribution atau iuran pasti merupakan skema yang dirancang agar peserta menyisihkan sebagian penghasilannya untuk diinvestasikan dalam instrumen investasi. Jadi kedepannya menurut Hidayah nih teman-teman ya, menurut gambaran apa yang Hidayah pahami, bahwasannya akan ada potongan beberapa persen dari gaji teman-teman ASN P3K, yang kemudian potongan ini akan didapatkan nanti setelah pensiun juga. Ya, kita lanjut dulu teman-teman ya, bahwasanya penyisihan penghasilan ini akan terus dilakukan ya, penyisihan penghasilan atau potongan dari gaji ya akan terus dilakukan, kemudian diakumulasi teman-teman selama masa kerja sampai peserta pensiun. Jadi saat teman-teman pensiun inilah peserta dapat menerima pembayaran berkala dari saldo dananya teman-teman. Ya, seperti itu yang Hidayah pahami ya. Jadi jumlah dana yang terkumpul atau saldo yang terkumpul, maka ini yang diterima secara berkala saat pensiun. Jadi mungkin saja nih teman-teman ya diterimanya juga per bulan, tetapi dana tersebut diambil dari gaji yang sudah dipotong selama bertahun-tahun selama kita menjadi P3K aktif. Seperti itu teman-teman. Sederhananya bahwasanya dana pensiun para pegawai ini sebenarnya juga berasal dari penghasilan sendiri teman-teman yang disisihkan. Jadi gaji setiap bulannya itu disisihkan alias dipotong teman-teman. Jadi desain iuran pasti ini menguntungkan ya para pihak pemberi kerja karena mereka tidak akan kesulitan menyiapkan sumber dana
atau pembiayaan untuk membayar dana pensiun para pegawainya. Iya, kenapa menguntungkan para pemberi kerja? Karena para pemberi kerja ini tidak mesti lagi menyiapkan dananya karena dananya sudah ready teman-teman, diambil dari gaji yang dipotong setiap bulannya. Seperti itu yang Hidayah pahami. Ya, jadi skema definite contribution ini diketahui punya kelemahan teman-teman karena memiliki risiko tersendiri. Ya, peserta bisa dihadapkan pada risiko investasi, ketidakpastian jumlah manfaat pensiun, serta risiko kenaikan angka harapan hidup. Sehingga diperlukan sistem tata kelola pengawasan dan pengendalian yang tepat agar akumulasi aset dan hasil investasi peserta dapat terjamin atau terlindungi dengan baik. Ya, jadi dana pensiun yang menggunakan desain definite contribution ini umumnya menggunakan metode pembiayaan full funding, teman-teman. Artinya pembayaran dana pensiun ini dipenuhi dengan cara diangsur melalui iuran yang diakumulasi. Kemudian dana pensiun dengan skema definite contribution ini belum ditentukan secara spesifik. Ketentuan dan rincian skemanya baru akan diatur teman-teman ya dalam PP turunan dari Undang-Undang ASN ini. Jadi PP turunan ini kita masih menunggu nih kapan terbit teman-teman, karena dalam PP turunan tersebut lebih dijelaskan secara detail mengenai jaminan pensiun ini seperti apa ke depannya. Jadi dalam PP turunan ini tidak hanya membahas tentang jaminan pensiun para P3K, tetapi akan membahas juga mengenai nasib para honorer atau non ASN ke depannya. Karena tahun 2025 teman-teman tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer seperti itu. Jadi kita akan mengetahui solusi nih untuk para honorer dan juga mengenai jaminan pensiun untuk para P3K yang sudah lama dinanti-nantikan. Namun perlu dipahami ya teman-teman, bahwasanya skema pembayaran pensiunan PNS itu berbeda dengan skema pembayaran pensiunan P3K. Jadi skema untuk pembayaran pensiunan pegawai negeri sipil adalah skema Pay as you go, yang mana skema ini membebani APBN dalam jangka panjang sebab manfaat pensiun secara penuh dibayarkan oleh APBN. Dan besaran potongan premi pensiun untuk PNS itu adalah sebesar 4,75% yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS. Nah, sekiranya untuk informasi kali ini cukup ya terkait dengan jaminan pensiun P3K yang akan diberikan melalui skema definite contribution atau iuran pasti. Semoga ada yang bisa dipahami dari penjelasan Hidayah. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ya dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.